Halo Sobat Petani, jadi kembali lagi bersama saya. Jadi kebetulan pada hari Jumat ini Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan sedang menyelenggarakan acara Gebiar Tembakau Magetan atau Petil Soto yang diadakan di Dukuh Ngrobyong, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Buat teman-teman yang penasaran untuk keseharian acara pada pagi hari ini, yuk ikutin! Siang, jadi teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, yaitu dengan Ibu Insinyur Uswatul Hasanah MMA. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan juga tentunya baik ya teman-teman. Mau sedikit bertanya mengenai seputar acara pada pagi hari ini ya Ibu ya. Baik. Bisa dilihat di belakang itu kan acara Gebiar Tembakau Magetan Petil Soto. Iya. Boleh dijelaskan petil soto itu apa ya Ibu? Petil soto itu artinya panen tembakau. Jadi pada bulan-bulan seperti ini itu kita panen raya tembakau Magetan seperti itu. Jadi teman-teman, untuk petil soto ini itu kebetulan tahun ini diadakan di Desa Ngrobyong, Ngrobyong ya, Dukuh Ngrobyong, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Untuk tujuan diadakan acara ini tuh apa sih Bu? Ini kita akan memberikan semangat dan motivasi kepada para petani tembakau kita yang beberapa tahun ini hasilnya kurang memuaskan dan harganya tidak begitu baik, sehingga pada tahun ini itu harganya cukup bagus, sehingga kita berharap petani ini lebih termotivasi untuk menanam tembakau kembali. Itu ya. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu tembakau itu yang dihasilkan dan juga kualitas yang dihasilkan itu baik atau bagaimana Ibu? Jadi tembakau ini sangat dipengaruhi oleh agroklimat atau iklimnya. Jadi kalau misalnya pada saat panen raya itu terjadi hujan, tentu saja hasilnya kualitasnya akan menurun. Dan alhamdulillah tahun ini di samping harganya cukup bagus, juga iklimnya itu mendukung sehingga hasilnya cukup bagus. Karena tembakau itu kan kita jual kualitas ya. Tadi yang disampaikan Bapak Bupati ada roso, gondo, rupo, sama cekelan itu. Kemudian untuk harapannya sendiri diadakan acara petil soto ini apa? Jadi nanti seperti saya sampaikan, kita harapkan nanti luas areal tanaman tembakau ini bisa bertambah di Kabupaten Magetan. Dulu itu ada lebih dari 500, hampir 800 sampai 1000. Tapi sekarang tahun kemarin itu luasannya hanya 321 hektar. Sehingga kita harapkan tanaman tembakau ini merupakan salah satu komoditas yang cukup menarik. Sehingga kita harapkan juga petani termotivasi untuk menanam kembali tanaman tembakau ini. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik teman-teman, jadi kali ini kita juga akan mewawancarai salah satu Ketua DPC APTI Kabupaten Magetan, yaitu Bapak Siswanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang.
Bagaimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ini Gebyar Tembakau Magetan setelah beberapa tahun vakum karena ada satu hal. Hari ini kita bisa selesaikan dengan alhamdulillah dengan sukses. Amin. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Saya mau nanya-nanya nih sedikit pertanyaan buat Bapak. Tanggapan Pak Sis ini mengenai acara Petil Saka ini gimana nih? Tanggapan saya ini adalah sebagai support, motivasi bagi petani tembakau untuk tahun-tahun ke depan akan lebih intinya semangat untuk menanam tembakau kembali setelah diancam COVID dan iklim yang tidak bersahabat. Jadi untuk pada tahun ini atau untuk sekarang ini itu tembakau yang dihasilkan oleh petani itu kualitasnya tuh jauh lebih baik, lebih bagus, dan juga komoditasnya itu tuh semakin banyak ya Bapak? Gini, tahun ini memang ada beberapa untuk awal-awalnya kena hantaman cuaca karena hujan kemarin. Alhamdulillah setelah itu cuaca terang bagus sehingga yang tanam awal yang istilahnya siap panen pada saat ini hasilnya bagus, terus harganya juga tinggi lumayan. Semua tercapai itu ada kualitasnya yang intinya Gondoro Sorupo itu yang menentukan. Alhamdulillah pada saat ini itu intinya sesuai dengan harapan petani. Alhamdulillah ya Bapak berarti ya. Kemudian nih harapannya diadakan acara Petil Saka ini apa Bapak? Diharapannya adanya Petil Saka itu adalah kita semua institusi di bidang pertambakauan mari kita bersatu untuk memajukan brand Magetan, tembakau Magetan. Jadi kita intinya nanti selesai sukses, minatnya besar, akhirnya tembakau yang yang nanam itu banyak, terus kualitasnya banyak, akhirnya kita punya 1 menit tidak ngikut Temanggungan tapi memang punya brand sendiri dari Magetan. Ya selama ini kita sudah punya brand pasar lokal yaitu Recep 3 dan Recep 4, intinya tembakau yang posisi pasarnya di Parang karena itu memang karakter dan sebagainya khusus itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih ya Bapak. Baik, jadi kali ini saya akan mewawancarai dari perwakilan Jarum dari namanya Bapak Iskandar. Baik, betul. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bapak. Jadi untuk pertama kalinya ini Bapak datang di acara Petil Soto di Magetan ya Bapak? Iya, betul. Bagaimana Bapak menurut Bapak acaranya untuk hari ini? Saya pikir cukup cukup baik ya dan dinamis. Di mana partisipasi dari para warga dan petani khususnya masyarakat Magetan cukup sangat antusias dan terbuka dalam menerima kami sebagai bagian dari perwakilan pabrik rokok Jarum. Nah, untuk andil yang dilakukan Jarum sendiri dalam acara Petil Soto ini apa ya Bapak? Kita pertama yaitu tadi yang dilakukan oleh Pak Bupati dan panen Petil Soto itu adalah salah satu bentuk daripada kerjasama kita dengan petani sehingga patut untuk atau pantas untuk disajikan di dalam acara ini. Kalau boleh tahu nih kolaborasi atau bentuk kerjasamanya itu seperti apa? Kita beberapa tahun yang lalu Magetan ini kan bagian daripada tembakau yang diproduksi untuk keperluan tembakau Temanggung. Tetapi dengan panjangnya tata niaga sehingga petani merasa kurang menggembirakan. Sehingga minat petani untuk menanam tembakau itu masih sedikit banyak. Di samping sedikit juga merasa kurang puas lah. Nah, kita di satu sisi di daerah Temanggung sendiri dengan kondisi tembakau yang baik mengundang daerah-daerah lain untuk memasukkan tembakau Temanggung, dan itu atas inisiatif petani Temanggung sebagai tembakau yang dicampurkan. Jadi kemurnian dan keaslian Temanggung itu terganggu, dan ini berjalan bertahun-tahun. Akibatnya yaitu tadi pabrik sendiri tidak akan mendapatkan tembakau sesuai dengan kebutuhan pabrik. Nah, kita mencoba untuk membangun kembali kejayaan Magetan, walaupun dulu hanya numpang pasarnya. Nah, terus kita langsung dengan petani, kita coba bermitra, tetapi juga kita dampingi dengan
kita juga mengadakan penelitian. Ya. Jadi ini adalah dalam bentuk teknologi, itu kita menggunakan penelitian, tapi aspek sosial ekonominya itu kita dengan petani. Jadi nanti kita bisa linear, sinkron. Sinkron. Ya, itu. Berarti untuk penanaman tembakau sendiri itu juga diawasi sama Iya. Jarum ya, Bapak? Iya. Jadi teknologi budidaya kita yang kita sediakan, tapi juga petani masih diberi kesempatan untuk mengeksplor pengalaman-pengalaman yang ada. Karena di sini juga walaupun tidak langsung dengan pabrikan sebelum ini, tetapi mereka sudah sangat familiar dengan tembakau dengan pasar yang lokal. Hanya pasar lokal ini kan terbatas jumlahnya, walaupun harganya lebih mahal, terus tidak ada pendampingan, ya tidak ada informasi yang masuk. Nah, itu maka kita masuk ke sana untuk menyampaikan, mensosialisasikan apa yang terjadi di dunia pasar tembakau untuk saat ini. Iya. Berarti bisa kita lihat bahwa untuk petani Magetan sendiri ini dibandingkan dengan yang dulu, dengan yang sekarang jauh lebih baik dan jauh lebih. Iya, karena mereka sebenarnya sudah terbiasa. Hanya kan namanya teknologi kan terus berkembang, situasinya permasalahan berkembang. Maka dengan pendampingan ini diharapkan ada kolaborasi lah antara kita dengan petani. Dengan misi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita misi punya bagaimana petani bisa bercocok tanam dengan baik, bisa dengan menghasilkan tentunya tembakau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya kan? Sesuai dengan standarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya kita mendekat itu sebenarnya untuk menghilangkan gap ini kan dengan mereka. Terus yang keduanya kita ajarkan berbisnis. Bagaimana petani itu basicnya itu kan bisnis itu tidak mesti harus yang dulu kita longgar lah. Iya, tapi dengan persaingan yang ketat. Nah, sekarang ini kan tidak. Maka kita harus mencarikan ide-ide baru, gagasan baru untuk tetap menjaga kelestarian dan kemurnian daripada Magetan ini. Kemudian apa harapannya mengenai budidaya tembakau di Magetan ini? Ya, paling tidak kita bisa mencari tembakau yang murni dan asli sesuai dengan yang kita butuhkan. Terus keduanya kita direct langsung dengan petani. Jadi kita memutus rantai pasar kan ya. Nah, bagaimana juga untuk itu diperlukan pendampingan karena setiap perusahaan itu berbeda-beda kebutuhannya. Gitu. Kalau bisnis ini tidak mempunyai nilai tambah juga tidak baik bagi petani ya kan. Demikian juga perusahaan. Perusahaan kan bukan bicara untung rugi di dalam tembakonya, tapi kan industri turunannya kan. Nah, karena kalau tembakonya kalau itu tidak sesuai dengan perusahaan itu kita anggap pemborosan sumber daya. Iya. Seperti itu ya Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Iya.